Tahun 2020 memang jadi ujian bagi banyak orang, dimulai dari COVID-19 sampai akhirnya menggerogoti ekonomi. Banyak negara-negara tetangga yang sudah masuk ke dalam jurang resesi, dan Indonesia di kuartal ketiga ini juga sedang siap-siap untuk menghadapi resesi. Video kali ini adalah peringatan dan bagaimana Anda mempersiapkan resesi yang akan dihadapi. Shalom, kembali lagi bersama dengan saya Ezra Nathan di channel Salvation dengan Juice Series Jawaban Hidup Semenit. Kita harus mau gak mau menghadapi resesi. Kita berdoa pada pemerintah agar resesi tidak terjadi. Tetapi pemerintah pun seakan-akan sudah pesimis dan memberikan warning kepada setiap rakyatnya untuk mempersiapkan resesi. Di tahun 2020, kuartal 1 kita memang tumbuh 2,97%. Namun kuartal kedua kita minus 5,32%. Dan jika kuartal ketiga kita minus juga, kita akan masuk ke dalam jurang resesi. Dan prediksinya adalah pertumbuhan kita bisa mencapai minus 2%. Dan pemerintah sudah memberikan warning kepada setiap daripada kita agar kita melakukan tahap-tahap begini untuk mempersiapkan resesi. Yang paling terpenting adalah kita harus mempersiapkan dana darurat sebanyak 6 kali daripada kebutuhan. Jadi contohnya jika Anda kebutuhannya 1 juta rupiah setiap bulannya, bayar uang kos atau ngontrak, dan kemudian Anda harus beli makan, Anda mungkin ada uang sekolah, Anda mungkin butuh uang minum, kemudian hal-hal lainnya yang diperlukan, dan total kemudian 1 juta, berarti Anda harus menyiapkan 6 kali lipatnya, yaitu 6 juta. Jika kebutuhan Anda 10 juta, Anda harus membayar cicilan mobil, cicilan HP, atau Anda harus melakukan ini itu, maka Anda harus menyiapkan dana darurat sebanyak 60 juta. Wah, saya nggak punya uang sebanyak itu. Nah, makanya inilah menjadi pelajaran bagi kita semua. Pada hari ini saya ingin mengajarkan kepada saudara untuk menabung. Menabung itu bukan berarti berdosa loh, karena orang-orang yang bilang kalau menabung itu tanda orang yang nggak beriman. Karena di dalam menabung berarti tandanya tidak percaya tentang providensia Allah. Karena bunga saja dipelihara, burung saja dipelihara, manusia pasti dipelihara. Betul, saya setuju, saya sangat setuju. Tapi lebih daripada itu, Tuhan nggak mau kita selalu meminta-minta. Tuhan mau selalu kita menjadi berkat. Menjadi berkat itu salah satunya adalah dengan uang. Itu pasti. Dan apa yang saya sampaikan ini berdasarkan firman Tuhan. Di Amsal 13 ayat 11 dikatakan begini, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Ini bicara orang-orang yang boros. Harta yang cepat diperoleh, dia akan berkurang dan segera untuk boros-borosin. Beli ini itu, beli ini itu. Beli baju baru, beli tas baru, beli sepatu baru, beli mobil, beli HP, kemudian lenyap. Tetapi di ayat yang keduanya, maksudnya yang B, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Berarti di sini adalah bagaimana ketika orang yang bijak mengelola uang, yaitu dengan menabung, akan menjadi lebih kaya. Pasti. Karena ini adalah hukum tabur tuai. Hukum gravitasi yang nggak bisa dilawan oleh siapapun. Orang yang jatuh dari gedung pasti mati. Jangan pernah bilang aku akan jatuh dan kemudian Tuhan akan melindungiku. Yesus aja pada saat dicobai itu aja, Yesus tidak mau melakukan hal itu. Karena hukum gravitasi yang sudah ditetapkan standarnya oleh Allah, itu pasti akan berlaku bagi kita juga. Jadi bagi kita yang nggak menabung, pasti Tuhan pasti kita akan kekurangan. Tuhan mungkin akan memberikan, Tuhan mungkin akan memberikan persediaannya. Tapi jangan jadi orang-orang yang minta-minta. Karena orang Kristen pada prinsipnya selalu menjadi berkat. Dana darurat ini harus diperlukan. Bagi saudara yang masih belum kehilangan pekerjaan, ya saya doakan jangan sampai. Bagi saudara yang sudah punya uang, please untuk simpan dan hati-hati untuk mengelolanya. Di dalam pengelolaan itu ada nabung di dalamnya. Tuhan izinkan kita untuk mengelola. Dalam mengelola, kita memberi. Dalam mengelola, kita pun juga menyimpan dan menabung. Jangan selalu ekstrem kiri. Selalu memberi, lalu hidup kita kekurangan dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ingin ajarkan kepada saudara, ketika uang yang dipercayakan kepada kita berpuluhan 10%, lalu kemudian ada kebutuhan yang harus kita lakukan, dan jangan lupa juga untuk menabung.
Karena menabung itu adalah prinsip dari orang percaya juga. Nah, bagaimana hidup kita ketika kita masih belum bisa menabung? Bagaimana hidup kita ketika kita belum punya dana darurat? Mari kita berdoa. Tidak ada jalan lain. Mari kita berdoa dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jadi jangan bimbang dan jangan takut. Percayalah kepada Tuhan, andalkan Dia senantiasa. Dan pesan saya bagi orang yang memiliki dana darurat yang lebih dari 6 kali lipat, inilah waktunya Anda untuk memberi. Inilah waktunya untuk menolong. Ini adalah kesempatan Anda untuk menolong orang-orang yang tidak memiliki dana darurat. Orang-orang yang sedang kesusahan. Inilah waktunya Anda untuk memberi. Jadi pesan saya, jangan sampai Anda menjadi orang yang ekstrem kiri, yang selalu memberi, tetapi hidup diri kita gak jadi maksimal. Tapi jangan juga jadi orang yang ekstrem kanan, yang selalu menabung, lalu kemudian gak pernah memberi. Tuhan Yesus sering banget menegur orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang ini disebutnya seperti pelit dan kikir. Tapi kalau memberi terus dan kemudian gak pernah menabung, akhirnya kita sendiri yang susah, padahal Tuhan sendiri sudah memberikan uang untuk kita kelola. Jadi memberi dan menabung adalah harus seimbang. Saya keduanya, saya pemberi dan penabung. Saya ingin menjadi maksimal dan saya mau memberkati orang lain. Semoga video ini dapat memberkati Anda. See you in the next video. Jangan lupa like kalau Anda suka dan share kepada teman-teman agar menjadi berkat. Dan jangan lupa untuk subscribe juga agar bisa banyak memberkati dan kami dapat lebih berkarya. Tuhan Yesus memberkati.